103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania, apa kabar semuanya? Saatnya kita inspirasi dan mandiri, bincang sehat DV Mania. Ya, hari ini Rabu 3 Agustus 2022 bersama atau tema kita di bincang sehat ya, layanan hemodialisis. Nah, DV Mania, untuk lebih jelasnya sudah hadir ya saat ini di studio bersama saya Hendra pastinya dan NS Idawati Escape, perawat di Rumah Sakit Melati Tangerang. Saya sapa dulu ya. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi kakak. Waalaikumsalam kakak. Saya manggilnya kakak ya. Iya, karena tadi kata Mbak Agnes, Mbak Agnes ya, sahabat dari kakak gitu. Gimana perjalanan dari rumah sakit Melati? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, nggak kena macet ya? Nggak. Ya. Ah, nggak dikit. Oh, sedikit. Jadi lancar, alhamdulillah bisa datang langsung ke DFM. Betul. Kak Ida. Iya. Kakek, asik ya. Iyanya kayaknya iya atau gimana gitu. Iya. Nah, Kak Ida, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi nih ke DV Mania, apa sih itu yang namanya hemodialisis dan juga fungsinya, Kak Ida? Baik. Jadi gini. Hemodialisis. Apa sih hemodialisis itu? Hemo itu artinya darah. Kemudian dialisis itu adalah pemisahan zat-zat terlarut. Jadi hemodialisis itu artinya proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh. Jadi hemodialisis itu menggunakan ginjal buatan berupa mesin dialisis namanya. Jadi kalau orang awam sebut cuci darah. Cuci darah. Yes, gitu. Pakai mesin. Yeah. Jadi ginjalnya digantiin sama mesin. Oh, seperti itu DV Mania tuh ya. Dari arti hemodialisis. Jadi mencuci darah yang zat-zat kotor tadi ya. Betul. Nah, terus kenapa nih pasien penyakit ginjal perlu melakukan cuci darah atau hemodialisis, Kak Ida? Betul. Jadi gini, kenapa pasien harus melakukan hemodialisis? Jadi gini, sebelum kita melakukan hemodialisis, kita harus tahu fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu banyak sekali. Salah satunya dia harus mengeluarkan racun yang ada. Jadi dalam tubuh kita tuh banyak racun, jadi itu harus dibantu dikeluarkan. Kemudian fungsinya dia membentuk sel darah merah, dibantu sama dengan hormon eritropoietin yang ada di ginjal. Jadi ketika ginjal itu rusak, dia tidak akan berfungsi dengan baik. Gitu. Jadi bagaimana caranya supaya organ itu bisa digantikan dengan alat lain sehingga fungsinya awal tadi bisa berfungsi dengan baik. Dengan baik ya, ginjalnya ya. Betul. Nah, itu dia DV Mania. Terus gimana sih cara sebenarnya prosedur dan hal yang dipersiapkan untuk cuci darah? Nah, atau tadi hemodialisis. Ada persyaratannya seperti apa gitu, Kak Ida? Betul. Jadi gini, sebelum dilakukan hemodialisis, penting yang perlu kita ketahui bahwa harus benar-benar tahu bahwa si pasien ini benar-benar punya penyakit yang namanya gagal ginjal. Gagal ginjal. Betul, itu harus dipastikan. Artinya dia harus melalui konsultasi dengan dokter, harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter ahli ginjal dan hipertensi. Kemudian nanti dokter pun akan melakukan pemeriksaan yang sesuai standar, memastikan diagnosa bahwa benar si pasien ini terkena gagal ginjal. Dengan dilakukan contohnya dilihat pemeriksaan fungsi ginjalnya itu turun lebih dari 15%, kemudian urium kreatininnya tinggi, kemudian akan dilakukan juga pemeriksaan USG ginjal. Jadi banyak tahap-tahapnya, betul ya, prosedurnya ya. Betul. Jadi sebelum dipastikan bahwa dia terkena gagal ginjal itu dokter pun agak berat juga mendiagnosa penyakit karena pasti akan mengganggu psikologis si pasien. Jadi itu harus hati-hati. Jadi dokter pun harus benar-benar memastikan bahwa dia terkena gagal ginjal.
Nah kalau pas di diagnosa, setelah itu dapat keputusan bahwa Anda kena wah, psikologisnya langsung kena iya, gitu ya. dunia langsung nggak karu-karuan. karu-karuan. Betul. Nah, Jadi itu harus hati-hati. Nah, Kak, terus apa nih penyebab gagal ginjal atau kerusakan ginjal itu penyebabnya karena apa sih? Banyak tapi ya? yang jelas itu dari pola hidup kita. Iya gitu ya, dari makanan yang nggak benar. Tapi di Indonesia ini komplikasi yang paling tertinggi itu penyebab gagal ginjal itu dari penyakit gula. Oh. Yes. Kemudian yang kedua itu dari hipertensi atau darah tinggi. Iya. Dua penyakit itu sama dari pola makan. Kemudian ya dari pola hidup lah ya. Iya. Kemudian gula pun kan ada beberapa persen juga dari keturunan juga kan. Iya. Jadi ya itu penyebabnya yang tertinggi sekarang masih di kita. Jadi waspada ya, mungkin DV mania yang mungkin kena hipertensi atau darah tinggi, terus kena gula itu bisa larinya ke ginjal. Iya. Oh. Jadi harus rutin juga melakukan pemeriksaan fungsi ginjalnya. Iya. Nah, jadi hati-hati DV mania, jadi harus benar-benar dicek kali ya. Betul. Tensinya, gulanya sebelum nanti lari ke ginjal. Saya itu periksa check up itu yang kita standar aja ya. Kita periksa fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi gula, asam urat, kolesterol itu minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali minimal ya. Ya kalau nggak ada duit setahun sekali lah gitu lah. Nggak apa-apa lah, yang penting cek lah ya. Gitu. Yang penting cek, cuman bisa dicari ya. Iya, duit bisa dicari. Betul. Gitu. Benar. Duit bisa dicari tapi kesehatan itu mahal harganya. Ada nggak sih pantangan misalnya makanan atau minuman yang perlu dibatasi saat hemodialisis atau cuci darah? Nah sebelum kita masuk untuk di hemodialisis atau cuci darah. Gini, mungkin saya klarifikasi pertanyaannya bukan ini kali Bang, apa tuh namanya? Pantangan. Pantangan pada saat hemodialisis itu kalau dia pada saat melakukan hemodialisis dia boleh aja makan apa aja. Tapi pantangan pada pasien gagal ginjal mungkin ya. Iya. Nah, kalau pasien pada gagal ginjal tidak diperbolehkan makanan yang tinggi kalium. Sebelum hemodialisis. Enggak. Ya, sesudah hemodialisis itu dia nggak boleh makan. Nggak boleh makan itu. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Gitu. Jadi tinggi kalium tuh apa? Jadi DM mania ya. DV mania boleh browsing di internet, di Google bahwa apa sih makanan yang tinggi kalium itu bagi pasien gagal ginjal. Contohnya pisang, kentang, banyak kaliumnya ya. Ya. Banyakan sih buah-buahan. Buah-buahan ya, dari Betul. buah-buahan. Nah itu nggak boleh sama sekali. Itu DV mania tuh perlu diperhatikan ya Kak Ida ya. Itu dari yang tinggi kalium. Kemudian kalau dia udah terkena gagal ginjal, yang nggak boleh itu banyak minum. Nggak boleh banyak minum. Kalau bagi orang kita sehat, iya, harus banyak minum. Tapi kebalikannya. Bagi gagal ginjal, kebalikannya. Tidak boleh banyak minum. Kalau kebanyakan minum yang gagal ginjal. Karena ginjal tadi salah satu fungsinya dia mengeluarkan air, ya. Dia udah nggak bisa berfungsi kan, jadi air bisa numpuk di dalam tubuh kita. Luber. Karena kan airnya numpuk. Terus kalau kita banyak minum ya kena gagal ginjal kan berarti kepenuhan. Luber kemana? Ke kaki. Makanya orang gagal ginjal bengkak kaki. Betul. Kemudian perutnya gede, airnya di perut. Kemudian lama-lama di paru. Di paru-paru. Makanya kenapa orang gagal ginjal pasti salah satu keluhannya adalah sesak napas. Kalau udah sesak napas, paru-paru udah tenggelam, udah selesai. Kerendam paru-parunya gitu ya. Betul. Terus larinya ke kaki jadi bengkak juga untuk dia bergerak susah kan? Susah. Wah, itu kebalikan dari kalau orang yang sudah kena gagal ginjal nggak boleh banyak minum. Tapi kebalikannya kalau yang sehat harus banyak minum. Minumnya pun air putih ya. Air putih. Air yang lain nggak boleh. Minimal 3 liter. 3 liter ya. Bener nih, bukan promosi nih. Gitu kakak. Oke. Terus ada tahapan nih, bagaimana tahapan dan cara kerja cuci darah atau hemodialisis nih Kak Ida? Gini, tahapannya
yang pertama pasiennya harus gagal ginjal. Ya, Kalau pasien catat. betul. Kalau gagal ginjal jangan ikut. Jangan hemodialisis. ikut-ikutan. Mau gaya-gayaan deh, gue Oh. mau ikut, jangan. Gitu. Yang pertama pasiennya harus gagal Gagal ginjal. ginjal. Yang kedua harus ada mesinnya. Kalau nggak ada mesinnya nggak bisa kan. Iya, iya, iya. Kemudian harus ada aksesnya. Akses itu tempat penusukan. Mhm. Ada dua. Ada CDL, dia biasanya sih bagi-bagi pasien gagal ginjal yang pemula, yang baru. Biasanya dia dibikin apa namanya, di sini tuh dibikin selang namanya CDL. Iya. Betul. Kemudian ada yang namanya Simino. Simino. Iya. Simino itu pembuluh darahnya, jadi nanti dibuka, Iya. dibuka, kemudian disatukan. Nah, itu nanti tempat penusukannya. Iya, iya. Jadi si pasien itu nanti ditusuk pakai jarum, kayak jarum orang mau donor darah itu yang gede itu. Iya. Habis itu darah keluar, ya kan, keluar darah kotor kita nyebutnya, keluar terus dari nanti dia jalan ke si mesin. Nah, mesin itu dilengkapi yang namanya alat dialiser. Dialiser itu di dalamnya itu ada membran-membran, fungsinya dia buat menyaring racun. Nyaring racun dan darah kotor yang tadi itu ya. Yes, ya. Jadi dia proses kayak gitu. Kemudian dia keluarkan dari dialiser itu, dia masuk lagi nih, disebutlah darah bersih. Oh. Jadi masuk lagi nih balik lagi ke tubuh kita. ke tubuh. Betul. Iya, gitu. iya. Nah, proses itu sekitar 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Ya, gitu. Jadi tahapannya seperti itu DV Mania. Nah, kalau di rumah sakit hati pasti ada dong. Ada dong. Komplit ya. Ada. Langsung ketemu Kak Ida di sana ya. Betul. Langsung pas masuk lobi Ah. ada Serida nggak? Ada. Ada. Kakak Ida saya kena ginjal mau dong, tapi Kakak Ida yang hemodialisis. Mau ditusuk dong sama Suster Ida. Kecil. Begitu diperiksa, ada tidak kena ginjal. Tapi yang kena ginjal ya datang aja langsung sana ya. Ke Betul. Rumah Sakit Melati Karawaci Tangerang. Oke DV Mania. Nah, tadi kan tentang alatnya, alat hemodialisis ya. Nah, ini untuk pertanyaan saya, apa saja fasilitas yang disediakan di RS Melati untuk pasien ginjal yang mau dihemodialisis? Apa aja fasilitasnya? Iya, fasilitasnya. Baik, jadi tidak semua rumah sakit itu bisa semudah itu dia membuka atau mempunyai layanan hemodialisis. Ada syaratnya. Jadi setiap rumah sakit itu diurus perizinannya melalui dinas kesehatan gitu ya. Kemudian apalagi sekarang tuh BPJS gitu, jadi harus ini juga ke mereka standarnya gitu. Jadi fasilitasnya yang jelas itu harus ada dokter ahli ginjal dan hipertensi, dan ahli ginjal dan hipertensi pun nggak hanya itu, dia harus punya kompetensi benar-benar lulusan ginjal gitu. Kemudian harus ada dokter penyakit dalam, spesialis ya. Spesialis penyakit dalam. Penyakit dalam pun dia harus ada bersertifikasi hemodialisis. Iya. Nah, dokter umumnya pun juga gitu, harus punya bersertifikasi. Termasuk saya sebagai perawat hemodialisis harus sekolah dulu. Sembarangan ya. Nggak sembarangan, bukan lulusan cuman sekedar perawat, tapi dia harus punya sertifikasi hemodialisis itu ya kan, dari segi SDM-nya. Kemudian yang kedua pasti mesinnya. Nah, fasilitas kita di Rumah Sakit Melati Tangerang itu terdiri dari 35 mesin. Wah, banyak ya. Banyak. Dari rumah sakit tipe C yang ada di Kota Tangerang, alhamdulillah Rumah Sakit Melati Tangerang itu lumayan lah ya. 35 mesin hemodialisis. Dan setiap harinya nih. Setiap hari. Ada berapa pasien atau rata-rata 20 sampai 25 pasien yang dihemodialisis? Iya, tiap hari. Yang cuci darah. Iya. Gitu. Nah, kemudian fasilitas berikutnya kami memiliki mesin Rius yang udah otomatis gitu. Jadi si dialisernya itu, penyaring ginjalnya itu
standar di Indonesia ini boleh di reuse, disterilkan lagi sebanyak 5 kali. Oh, Ya, iya, gitu. Karena itu pun kita udah nggak manual, kita pakai mesin. Pakai mesin Pakai ya. mesin, jadi nggak perlu diragukan lagi. Dan satu lagi nih, di masa pandemik ini kita memiliki ruang isolasi sendiri untuk khusus pasien-pasien yang pasien-pasien. COVID tapi dia gagal ginjal. Oh, Nah, iya. jadi pandemik selama berapa nih kita? 2 tahun, 3 tahun ya? Hampir 3 tahun Ya, lah sekarang ya. pandemi COVID ini alhamdulillah kita nggak pernah merujuk pasien ke rumah sakit lain. Mhm. Jadi kalau pasien-pasienku tuh yang kena COVID, ya udah kita tanganin sendiri. Gitu. Ada ruang khususnya ya, Ada ruang khusus isolasinya di ya. lantai 1, ya. Iya, Jadi iya, dia iya. harus terpisah kan, tapi Iya. dia tetap harus mendapatkan layanan hemodialisis. Ya, di lantai 1. Di sana berapa lantai sih? Ada 2 lantai. 2 lantai. Iya. Lantai 2-nya? Dan ada lantai 2-nya total 25 gitu. Iya. Jadi kalau mau nemuin aku di lantai 2. Lantai 2 ya. Mau ketemu Kakak Ida ke lantai 2 Iya. gitu. Emang kamu mau dihemodialisis? Atau mau konsultasi? Mau konsultasi gitu ya. Ketemu aku nggak mesti harus harus cuci darah sih, boleh. Ada Iya. keluarga aku mau ini mau boleh. Iya. Ketemu Kak Agnes dulu katanya. Iya boleh. Iya. Oke DP Mania. Tadi kalau masalah lama sudah disampaikan tadi Ya, ya. sekitar 4 sampai Sekitar 5 jam itu nah. yang bagus. Nih gini Bang, sharing Ya, dikit. ya. Ginjal itu ngeluarin racun itu secara otomatis itu 24 jam non-stop. Makanya jangan heran kalau kita kadang kencingnya malam, kadang siang, kadang pagi, karena dia prosesnya salah satunya itu udah melalui membuang. urin. Iya. Nah, ginjal udah nggak bisa berfungsi tuh ngeluarin racun, digantikan sama si mesin. Mesin pun diganti seminggu cuma 2 kali. Iya. Diganti pula cuma 5 jam. Iya. Jadi kalau dikasih 5 jam jangan minta dikurang-kurangin, Iya. karena itu udah maksimal. Macam mana? Ah, Dari mana sih Kakak Ida ini aslinya? dari Sumatera Selatan Sumatera dong, dari Palembang. Jadi kan Oh, Palembang. nadanya itu yang gimana gitu. Oh, jadi suka makan kapal selam. Makanya hati-hati Bang. Pempek. Gitu. Iya, Jadi iya. bayangkan walaupun cuci darah 4 sampai 5 jam, bayangkan racun yang tersisa di dalam tubuh kita itu masih Iya. gitu. Perlu di apa namanya? Kalau kita buang tadi pipisnya gitu ya sering Iya, atau itu, oh. jangan-jangan nah daripada ragu-ragu mendingan diperiksa Betul. gitu ya, diperiksakan langsung ke Betul. rumah sakit Melati langsung ya. Betul, ketemu dokter Eka. Oh ketemu dokter Eka. Iya. Oke, nanti baru mau dihemodialisis ketemu Kakak Ida. Iya. Nah, kalau masalah efek samping nih Kak Ida nih. Ada nggak ya efek samping dari hemodialisis atau cuci darah? Kalau ada, apa saja nih? Atau apa aja efek sampingnya? Tentunya semua tindakan secara medis itu ada efek sampingnya. Iya. Ya. Salah satunya kram otot, ya kan? Kenapa biasanya kram otot? Biasanya mungkin kan kita mesin itu kan cara kerjanya dia salah satunya kan mengeluarkan cairan. Iya, Kalau iya. cairannya terlalu banyak dikeluarkan, Ya, efeknya juga jadi kram. tapi nggak lama ya. Iya, gitu. Ya biasanya sih bisa ditanganin lah gitu. Terus kemudian yang fatal itu bisa menyebabkan kematian. Oh. Ya, jadi Iya, iya. memang makanya orang yang melakukan hemodialisis itu memang harus tenaga profesional, harus perawat-perawat bersertifikasi supaya dia tahu bahwa proses dialisis itu mana yang membahayakan. Artinya tuh resep dokter tuh harus benar-benar dijalanin gitu. Kenapa bisa menyebabkan kematian gitu? Bisa membahayakan karena kan darah itu kan diproses juga keluar masuk juga dari jantung. Iya, Jadi iya, secara iya. otomatis ketika proses hemodialisis akan mempengaruhi kerja jantung juga gitu. Jadi hati-hati sebelum melakukan tindakan. Tentunya perawat ataupun medis itu harus banyak-banyak anamnesa. Anamnesa itu kalau bahasa awamnya apa ya, pengkajian itu banyak Banyak tanya. tanya. Punya riwayat jantung enggak, Iya, iya, keluhannya apa? Selain ginjal tadi ya. Iya, iya. Ada nyeri dada enggak? Jadi kita juga harus hati-hati. Iya, berarti harus ada persetujuan juga Ya, ya. betul. Ah. Sebelum melakukan tindakan hemodialisis harus persetujuan pasien atau keluarga. Itu semua tindakan medis itu harus ada. Harus ada persetujuan. Harus. Oke, seperti itu DV Mania.